Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini dengan tema Tuhan menghendaki pertobatan kita dan hidup yang berbuah. Tuhan menghendaki pertobatan kita dan hidup yang berbuah. Dosa dan penderitaan, perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Tuhan Yesus sedih bila melihat keadaan seorang yang belum menyadari dosa dan kekeliruan dalam hidupnya. Mereka senantiasa merasa diri benar, rohani dan baik, padahal tidak. Dalam perikop Lukas 13 ayat 1 sampai 9 kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus menghendaki pertobatan kita dan hidup kita yang berbuah, saudara. Lukas 13 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan berkata, pada waktu itu datanglah kepada Tuhan Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jawab Yesus kepada mereka, sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan orang yang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Lukas 13 ayat 1 sampai 5 adalah latar belakang perumpamaan saudara tentang pohon ara yang tidak berbuah. Kejamnya Gubernur Pilatus seolah-olah orang memberikan kabar itu hendak berkata, Guru atau Tuhan Yesus, lihatlah betapa besar dosa gubernur itu dan juga orang-orang yang ditimpa menara Siloam. Tetapi Tuhan Yesus berkata, saudara, dalam ayat 3 dan ayat 5, tetapi jika kamu tidak bertobat, saudaraku, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Tuhan Yesus sedih melihat keadaan bangsa Israel yang belum menyadari dosa dan kekeliruan dalam hidup mereka. Mereka senantiasa merasa diri benar, rohani dan baik, padahal tidak, saudara. Untuk menegur mereka, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9 tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Ada 3 kebenaran, saudara, di dalam ayat-ayat ini, saudara. Yang pertama, saudara, Tuhan menghendaki orang Israel atau kita untuk berbuah, saudara. Lukas 13 ayat 6 berkata, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Saudaraku, pasti orang yang menanam pohon buah-buahan mengharapkan bahwa ia, saudara, kelak akan memetik buah dari pohon-pohonnya itu. Tuhan menghendaki, saudara, buah pertobatan, perubahan hidup total dengan karakter-karakter baru, yaitu buah-buah roh yang dikehendaki Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan juga, saudara, buah jiwa-jiwa yang kita menangkan untuk kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Karena kita bersaksi kepada mereka dan mereka bertobat. Dan yang kedua, saudara, Tuhan itu panjang sabar terhadap bangsa Israel dan juga kepada kita untuk menantikan kita berbuah. Lukas 13 ayat 7 dan 8 berkata, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang Tuhan memberikan kesempatan terhadap pohon itu. Pohon itu adalah bangsa Israel dan juga kita. Kesempatan bertahun-tahun, ia rela dengan sabar menantikan supaya pohon itu atau hidup kita, saudara, berbuah.
Dan siapakah tukang kebun anggur itu? Tukang kebun anggur itu adalah nabi-nabinya, hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan yang dikirim, yang diutus untuk melayani, mengajar, menegur, saudara, mendidik bangsa Israel dan juga mendidik kita, menegur kita melalui firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sebetulnya datang untuk mengajar, mengingatkan bangsa Israel, tetapi mereka semua menolak, tegar tengkuk. Saudara, kita jangan sampai tegar tengkuk saat hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan mengajar kita. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, karena itu Tuhan mengabulkan permohonan pengurus, saudara, kebun anggur itu yang menanam, saudara, pohon itu. Ada dua hal yang diminta oleh pengurus kebun itu. Yang pertama, meminta kesabaran pemilik kebun, yaitu Tuhan sendiri, Tuhan Allah, saudara, untuk bersabar, memberi waktu lebih, artinya memberi kesempatan, saudara, untuk bertobat, yang ditandai dengan adanya buah-buah pertobatan, saudara. Dan yang kedua, saudara, tukang kebun itu akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberikan pupuk, saudara, supaya pohon itu menjadi subur dan menghasilkan buah. Artinya, saudara, hamba Tuhan akan membimbing, saudara, mengajar, bahkan menegur melalui kebenaran firman Tuhan supaya bangsa Israel dan juga pastinya supaya kita, saudara, sebagai pohon yang diharapkan, saudara, kita bisa berbuah, kita bisa bertobat, menghasilkan buah-buah pertobatan yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, lalu setelah ditunggu-tunggu, akhirnya waktunya tiba. Bila mereka tetap tidak berbuah, bila pohon itu tidak berbuah, saudara, atau tidak mau bertobat, akan ditebang, saudara. Lukas 13 ayat 9 berkata, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia, tebanglah dia. Saudaraku, dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9 ini Tuhan Yesus sedang mengajar bangsa Israel dan juga kita, saudara, supaya kita sungguh-sungguh bertobat, menghasilkan buah-buah pertobatan yang nyata dalam hidup ini. Siapapun kita, suami, istri, saudara, anak-anak, pemuda-pemudi, saudara, menghasilkan buah pertobatan, adanya perubahan karakter total yang ditandai dengan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, saudara, dan sebagainya, serta buah jiwa-jiwa, saudara, untuk memuliakan Tuhan. Bila kita tidak menghasilkan buah, saudara, walaupun sudah dipelihara, sudah dipupuk, tetap tidak berbuah, maka pohon itu akan ditebang, saudara. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Karena itu bertobatlah, tinggalkan dosa, saudara. Mari kita lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan supaya kita berbuah. Tinggalkan karakter buruk, saudara. Kebencian, kemarahan, kesombongan, saudara. Segala pikiran jahat, pikiran kotor kita tinggalkan. Kita mau hidup, saudara, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lukas 3 ayat 8a dan ayat 9 berkata, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudaraku, janganlah kita menjadi pohon yang tidak berbuah. Jangan, saudara, kapak sudah tersedia. Mari, saudara, bertobat, tinggalkan dosa. Kita mau berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami mau berbuah, Tuhan, memuliakan nama Tuhan, buah-buah pertobatan dan buah jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.